Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati segenap kru Dampar ID yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah berkenan mampir ke gubuk kami. Yang saya hormati segenap penonton channel Dampar ID yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah hampir memasuki bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang sangat diagungkan, bulan di mana di dalamnya terdapat salah satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar, yang keutamaannya tidak kalah dengan 1000 bulan. Dan bulan Ramadan ini bulan di mana kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Diwajibkan pada kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Sebagaimana ayat yang saya kutip tadi, maka untuk menjalankan ibadah wajib, ibadah fardu, puasa Ramadan ini kita harus memahami agar bisa menjalankan dengan baik, yaitu rukun-rukunnya, fardu-fardunya. Di antaranya di situ adalah terdapat yang sangat berpengaruh terhadap keabsahan ibadah puasa Ramadan, yaitu niat. Sebab dengan niat inilah ibadah kita bisa menjadi sah. Kalau kita sampai meninggalkan niat, maka puasa kita tidak akan sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi pada ibadah puasa Ramadan ini kita harus menjalankan atau melakukan niat itu di malam hari. Dan di sini ada perbedaan antar madhab. Kalau Imam Asy-Syafi'i, niat ini harus dilakukan pada setiap malam. Pada setiap malam, besoknya kita akan melakukan puasa, malamnya harus menjalankan niat. Nah, kebetulan alhamdulillah kita berada di Indonesia, umat muslim Indonesia, umat muslim Nusantara. Ini ada tradisi yang unik, yang istimewa, yang tidak semua negara ada, yaitu ketika kita setelah menjalankan ibadah tarawih, kemudian sholat witir, berikut dengan wirid-wiridnya, dan ditutup dengan doa. Dan yang paling terakhir adalah melakukan niat puasa Ramadan bersama-sama. Ini mungkin tujuannya para ulama terdahulu adalah untuk mengingatkan, untuk mengantisipasi kaum muslimin agar tidak sampai lupa menjalankan atau melakukan niat puasa Ramadan tersebut.
Sebab kalau kita sampai lupa tidak menjalankannya, puasa kita tidak sah. Bukan hanya tidak sah, tetap kita wajib puasa. Artinya kita nggak boleh makan di siang hari. Kita harus menyelesaikan puasanya sampai maghrib, tapi puasa tersebut tidak sah. Artinya tetap hutang. Walaupun menjalankan puasa, tapi tetap hutang. Puasanya harus dilanjutkan sampai selesai, tapi nggak dihitung. Artinya kalau kita makan, walaupun kita tahu puasanya nggak sah, kita nggak menjalankan puasa, haram. Bighairi udrin. Ya. Itu dalam konteks mazhab Imam Syafi'i. Yang jadi masalah, ketika lupa dan nggak sah puasanya, berarti nanti setelah Ramadan, Idul Fitri, setelahnya kita memiliki kewajiban untuk mengqadha'i puasa tersebut. Nah, dan alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah ini dalam bermadhab fikih memiliki 4 ulama madhab. Madhabnya madhab Syafi'iyah, madhab Hanafiyah, ada madhab Malikiyah, ada madhab Hanabilah. Dulu saya waktu masih di pondok, kebetulan beberapa kali saya Ramadan di Lirboyo. Waktu itu masih ada Mbah Yai Idris. Itu di malam pertama bulan Ramadan, Mbah Yai Idris itu memberikan tausiah kepada segenap santri. Kemudian beliau memberikan solusi kepada para santri untuk dalam hal ini waktu niat puasa untuk taklid kepada mazhab Malikiyah, mengikuti Imam Malik. Sehingga andai kita lupa tidak menjalankan niat, maka niat di awal malam pertama Ramadan ini, di malam awal Ramadan ini sudah bisa mencukupi untuk niat selama 1 bulan penuh. Umpamanya selanjutnya di tanggal ke-4 atau tanggal ke-7 ataupun di tanggal berapa kita lupa tidak niat, maka niat yang awal ini sudah mencukupi. Jadi puasanya masih tetap sah. Dulu kita diajarkan untuk niat taklid kepada Imam Malik. Misalkan nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan li Imam Malik fardholillahi ta'ala. Saya berniat puasa selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan ini, taklid kepada Imam Malik. Artinya makan kita mengikuti Imam Malik yang memiliki produk fikih, menyatakan bahwa puasa 1 bulan bisa dicukupkan dengan 1 kali niat di awal. Nah, itu sebagaimana dalam kitab Ibanatul Ahkam yang ada di depan saya ini. Di situ ada di hadis ke 220 ada sarahnya. Wa qala Malik wa ashabuhu idza nawa awala lailatin min Ramadan siyama jami'ihi kafahu walayah tajuli niyatin likulli yaumin wa yustahabbu tajdiduha faqat. Jadi kalau di mazhab Imam Malik kita niat 1 malam di awal Ramadan ini sudah cukup untuk 1 bulan penuh. Akan tetapi masih disunahkan untuk niat di setiap malamnya. Kemudian di sini di lanjutnya itu ada keterangannya lebih lanjut.
bahwa di situ dengan ada qayyidan bi'adamin qita'i at-tatabu'i, dengan tanpa terputus sifat tatabu'nya, sifat apa itu berkesinambungannya. Artinya setiap hari kita puasa. Andai kok terputus, misalkan terputus ada 1-2 hari atau sekian hari tidak puasa bimarodhin aw haidhin aw safarin, wajibat tajdiduha, maka wajib untuk memperbaharui niatnya. Jadi misalkan kok apa itu namanya di tengah-tengah Ramadan haid misalkan bagi seorang wanita, maka untuk mulai puasanya lagi dia harus mengulang niatnya lagi. Tapi kalau itu bisa misalkan untuk laki-laki selama 1 bulan penuh, dia niat dengan satu niat di awalnya tanpa ada bolong, istilahnya puasanya tanpa bolong, sah. Kemudian juga yang membedakan dari madhab Hanafi, madhab Maliki dengan madhab Syafi'i itu ketika kita umpamanya, bukan kita lah, misalkan ada orang yang di kemudian hari dia membatalkan puasa dengan sengaja. Misalkan membatalkan puasa dengan sengaja. Di sini dari hadis yang ada di kitab banyak kitab, misalkan di Bulughul Maram itu juga ada, dan kebetulan ini saya ada kitab syarahnya Bulughul Maram yaitu Ibanatul Ahkam. Itu dijelaskan, sebentar saya lihat, bahwa ketika seseorang batal puasanya sebab makan atau minum, ini menurut Imam Malik di situ wajib kafarah. Wa qala Malik wa Abu Hanifah tajibu al-kafaratu ala man akala aw syariba amidan fi nahari Ramadan. Jadi berbeda dengan madhab Syafi'iyah. Kalau madhab Syafi'iyah yang kena khitab kafaroh itu hanya orang yang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari, artinya belum waktunya untuk berbuka puasa, dia berbuka puasa, batal puasanya dengan jima misalkan, dia dengan jima, maka dia wajib bayar kafaroh. Itu madhab Syafi'iyah. Di madhab Malikiyah bukan hanya jima yang kena kafaroh, makan dan minum pun kena kafaroh. Karena menurut pendapat Imam Malik, nggak ada bedanya membatalkan puasa dengan jima ataupun membatalkan puasa dengan makan atau minum. Walaupun di hadisnya itu, di situ cerita ada kejadian bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, halaktu ya Rasulullah. Wah, kacau saya ini Rasulullah, kacau saya. Wa ma ahlakak, kacau bagaimana kamu? Dia menjawab, saya menggauli istri saya, melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Jadi jima, batal karena jima di siang hari. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa kamu bisa memerdekakan budak? Dia menjawab, enggak bisa. Kalau misalkan puasa berturut-turut selama 2 bulan, waduh, saya enggak mampu Rasul. Dia mungkin bayangannya
Jangankan 2 bulan, ini puasa Ramadan yang 1 bulan aja sudah jebol. Apalagi 2 bulan, mungkin kan gitu kan. Kemudian ditanya lagi, kalau kamu memberikan makan kepada 60 orang miskin, gimana, sanggup? Jawab dia lagi, di kampung saya itu nggak ada orang miskin kecuali saya. Nah, sampai akhirnya Rasulullah, singkat cerita, Rasulullah masuk ke dalam-dalamnya, mengambil sekeranjang kurma, diserahkan kepada orang tersebut. Ya udah, ini bawa pulang, kasih makan kepada keluargamu. Ya, dari hadis itu Imam Syafi'i kemudian memberikan kesimpulan fikih, mengeluarkan produk fikih ijtihadnya, bahwa ketika ada orang berpuasa melakukan hubungan badan di siang hari, maka dia wajib bayar kafaroh, khusus untuk melakukan hubungan badan, khusus untuk orang jima gitu, melakukan hubungan badan. Tapi Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda. Statusnya melakukan hubungan badan suami istri dengan makan itu dianggap sama. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak berpuasa itu kedua-duanya sama-sama halal. Menggauli istrinya halal, makan, minum halal. Dan dua-duanya sama-sama sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kegiatan yang aslinya halal, kemudian karena berhubung masih puasa dan itu membatalkan puasa, haram karena membatalkan puasa. Jadi statusnya menurut Imam Malik itu sama. Karena statusnya sama, ya kebetulan aja di hadisnya itu ceritanya orang yang lapor ke Rasul karena dia batal puasanya sebab menggauli istrinya, bukan sebab makan atau minum. Kebetulan dia lapornya kayak gitu. Tapi menurut Imam Malik, andai kata pun bukan sebab hubungan suami istri, sebab makan misalkan atau sebab minum, itu konsekuensinya sama. Sama-sama kena kafaroh. Sama-sama membayar kafaroh. Nah, kafarohnya bagaimana? Kafarohnya yaitu tadi, memerdekakan budak, atau memberikan puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Kalau di mazhab Asy-Syafi'i, kafarah itu tartib, ada urutannya itu. Memerdekakan budak nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, memberikan makan 60 orang miskin. Tapi kalau di mazhab Malik itu wajibah alat takhir, boleh dia memilih. Nah, itu sedikit tentang niat puasa Ramadan. Nah, semoga di Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan dengan seksama, dengan baik, dengan maksimal, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kita. Karena di ayatnya itu kan, akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Jadi kita puasa ini agar bisa menambah ketakwaan kita, agar bisa kita semakin bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu Masya Allah luar biasa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, jadi ini kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, di antaranya itu untuk menambah kemuliaan kita di sisi Allah, menambah ketakwaan kita di sisi Allah. Dan tadi adalah solusi agar seandainya kita lupa menjalankan niat, melakukan niat puasa, kita tetap sah puasanya karena mengikuti mazhab Imam Malik. Sehingga kita tidak perlu untuk mengqadha'i puasa apabila lupa niat. Karena sudah taklid kepada Imam Malik. Jadi monggo
Kalau saya memilih sebagaimana yang disarankan oleh Al-Maghfurullah Simbah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki untuk taklid kepada Imam Malik. Sehingga ya walaupun kalau sebagaimana tadi disampaikan, kalau di Nusantara ini kita aktif selalu ikut sholat taraweh berjamaah di musola, di masjid. Saya yakin kalau kita sampai tuntas taraweh dan witir, beserta wiriduannya sampai tuntas, kita akan terhindar dari lupa menjalankan niat puasa. Karena tradisi kita ini luar biasa. Di situ kita diberikan ajakan untuk sama-sama niat puasa. Bahkan kalau di kampung-kampung, di kampung saya itu, bukan hanya dengan bahasa Arab. Karena kadang orang nggak bisa bahasa Arab, dan niat puasa itu juga nggak harus pakai bahasa Arab. Kalau di kampung saya kan, saya rasa di kampung-kampung yang lain juga mayoritas sama. Setelah nawaitu samawudin an ada'i fardhi syahri Ramadan, ada yang fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu masih diartikan niat ingsun poso ing dina mengko esuk saking nekani fardune wulan Ramadhane ikilah tahun krana Allah Ta'ala. Jadi ini untuk mengantisipasi tradisi-tradisi Nusantara ini bukan kok bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman, enggak, justru mendukung tradisi-tradisi Nusantara ini. Itu di antara salah satu contohnya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan mewakili dari kru Dampar ID, mewakili dari Lembaga Ittihadul Mubalighin cabang Pekalongan, Himasal cabang Pekalongan, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa ini kita akan menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi, lebih dekat kepada Allah, sehingga memiliki nilai-nilai kemuliaan di sisi Allah. Hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.